Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang mengkodok sholat wajib. Namun sebelum kita membahas tentang mengkodok sholat wajib, kita pelajari dulu tentang dalil-dalil atau penjelasan pentingnya belajar fikih. Fikih secara bahasa bermakna al-fahmu atau pemahaman. Sedangkan secara istilah, fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara yang praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Tidak ada yang memungkiri bahwa belajar fikih adalah sangat penting, karena fikihlah yang menjelaskan kepada kita hukum-hukum terkait ibadah dan muamalah. Aktivitas apapun yang kita lakukan agar menjadi amal terbaik yang kita harapkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala harus memenuhi dua syarat, ikhlas dan benar. Ikhlas namun tidak benar tidak akan diterima. Sebaliknya, benar namun tidak ikhlas juga tidak akan diterima. Takwa adalah sebaik-baik bekal, dan takwa tidak bisa diraih tanpa ilmu. Tanpa ilmu, sesuatu yang jelek bisa jadi disukai dan dilaksanakan, sementara yang baik justru dibenci dan dijauhi. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW menyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqahu fid-din." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepadanya, maka dia akan memahamkannya dalam urusan agama. Bahkan, seseorang tidak akan bisa membersihkan hati, berlaku zuhud, dan aktivitas batin yang lain tanpa mengetahui fikih. Pernah ditanyakan kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, "Mengapakah engkau tidak menyusun kitab dalam masalah zuhud sedikitpun?" Maka beliau menjawab, "Sungguh aku telah menyusun kitab tentang jual beli." Maksud beliau adalah bahwa tidaklah zuhud itu melainkan menjauhi yang halal, menjauhi yang haram, dan menyukai yang halal. Oleh sebab itu adalah kebodohan jika seseorang mengaku mementingkan zuhud, mendalami berbagai sisi penyakit batin, mengaku tenggelam dalam dunia tasawuf, namun mengabaikan fikih. Bagaimana mungkin seseorang mengaku membersihkan batin jika aktivitas kesehariannya justru dikotori dengan berbagai pelanggaran hukum syariah? Mungkin mulutnya senantiasa berzikir sembari melakukan riba dalam aktivitas jual beli, atau hatinya merasa tunduk kepada Allah sambil membuat undang-undang dan peraturan yang menentang aturan Allah. Atau bahkan bibirnya senantiasa bertasbih, namun dia hidup dengan wanita yang dia tidak tahu bahwa pernikahannya dengan wanita tersebut sebenarnya telah terputus karena telah mengucapkan talak sebanyak 3 kali tanpa dia fahami. Bisa jadi tanpa dia fahami konsekuensinya. Bisa jadi dirinya merasa dekat dengan Allah dan senantiasa berzikir kepadanya, padahal sebenarnya termasuk dalam kategori orang-orang yang lalai karena perbuatannya menentang aturan syariah. Atha rahimahullah mengatakan, majelis zikir itu adalah majelis halal dan haram. Bagaimana engkau melakukan jual beli, sholat, puasa, haji, menikah, bercerai, dan berhaji. Al-Azkar Lin-Nawawi halaman 10 Maktabah Syamilah. Ini bukan berarti bahwa berzikir lisan dan hati itu tidak baik. Sama sekali bukan bermakna begitu. Namun hendaknya zikir lisan dan hati itu dibarengi dengan zikir perbuatan, yakni senantiasa menjadikan perbuatan selaras dengan ketentuan Allah Ta'ala. Kemudian bagaimana dengan mengkodok sholat wajib? Kodok adalah melaksanakan kewajiban setelah waktunya atau menjalankan sholat setelah habis waktunya. Hukumnya wajib
hukum wajib tidaknya mengqadha sholat tergantung kepada alasan mengapa seseorang meninggalkan sholat sehingga lewat waktunya. Yang pertama, jika seseorang tidak mengerjakan sholat fardu hingga waktunya habis karena ada uzur, lupa, atau tertidur, maka dia tidak berdosa. Karena kealpaan tersebut. Namun, wajib mengqadha sholat yang tertinggal tersebut. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hal ini. Hanya ada perbedaan penyebutannya saja. Bukan qadha, tapi mengganti. Alasannya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Abu Qatadah. Ia berkata, para sahabat memberitahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tidur mereka, melalaikan dari melakukan sholat pada waktunya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tidak ada masalah lalai karena sedang tidur. Sesungguhnya lalai itu dalam keadaan sedang bangun atau terjaga. Maka apabila lupa salah satu di antaramu atau sedang tidur sehingga tidak mengerjakan sholat, maka kerjakanlah sholat apabila ia telah ingat. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, jika alasan tidak sholatnya karena uzur, gila, atau hilang akal sebab pingsan atau koma, maka menurut mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah, dia tidak wajib qadha sholatnya. Termasuk juga uzur karena haid atau nifas, tidak wajib qadha, kecuali 3 waktu, yaitu 1. Saat datangnya haid, 2. Saat berhentinya haid, dan 3. Saat sebelum berhentinya haid menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Yang ketiga, jika alasan tidak sholatnya karena malas, tidak ada uzur syar'i, maka menurut mayoritas ulama 4 mazhab dia berdosa. Wajib memohon ampun atas dosanya dan wajib mengqadhanya walaupun sholat yang ditinggalkan tersebut banyak jumlahnya. Sebagian ulama seperti Ibnu Hazm dari mazhab Zahiri, Ibnu Taimiyah, dan Abdullah bin Bas tidak mewajibkan qadha jika seseorang meninggalkan sholat tanpa uzur. Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi berkata, jika seseorang meninggalkan sholat secara sengaja hingga habis waktunya, maka wajib baginya mengqadhanya. Aku tidak menjumpai adanya perbedaan pendapat dalam hal ini, kecuali apa yang diriwayatkan dari Al-Hasan. Setelah itu beliau mengomentari riwayat dari Al-Hasan bahwa riwayat itu bisa mengandung 2 makna. Yang pertama, Al-Hasan mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, menganggapnya murtad sehingga tidak wajib qadha bagi orang yang murtad. Dalam pandangan selain Syafi'iyah, orang murtad tidak wajib qadha. Atau Al-Hasan tidak menganggapnya murtad, namun menganggap mengqadha itu berarti mengerjakan sholat di luar waktunya, sehingga tidak sah juga atau sia-sia. Kemudian beliau mengatakan perkataan Al-Hasan ini secara teori tidak diingkari, andai saja para ulama tidak berijma yang sebaliknya. Imam Al-Nawawi juga menyatakan adanya ijma ulama akan wajibnya qadha sholat bagi yang sengaja meninggalkannya. Telah berijma para ulama yang dapat diperhitungkan bahwa siapa saja yang meninggalkan sholat dengan sengaja wajib baginya mengqadhanya. Selanjutnya beliau mengomentari pendapat Ibnu Hazm yang tidak mewajibkan qadha sholat jika sengaja dilakukan dan menganggap qadha sholat itu tidak sah karena dikerjakan bukan pada waktunya. Yang dilakukan seharusnya adalah memperbanyak perbuatan baik dan sholat sunnah serta bertobat dan banyak beristighfar saja. Terkait hal ini, Imam An-Nawawi berkata, dan apa yang dikatakan Ibnu Hazm di samping itu bertentangan dengan ijma
dan juga batil dari sisi dalil. Secara umum perbedaan itu terjadi karena dua hal. Pertama, apakah qada itu perlu dalil atau perintah baru untuk melaksanakannya? Mayoritas ulama menyatakan tidak perlu dalil baru untuk qada. Jika orang yang lupa saja wajib mengqadanya, maka yang sengaja meninggalkannya tentu di samping berdosa, lebih wajib lagi dia mengqadanya. Orang yang bernazar mau bersedekah hari ini, jika ternyata hari ini sudah lewat dan dia belum bernazar, maka tetap wajib baginya menunaikan nazarnya atau qada di hari berikutnya. Itu andai tidak ada dalil sama sekali. Namun, para ulama yang mewajibkan qada ternyata juga menyampaikan banyak dalil. Setelah menyampaikan 11 dalil beserta wajhal istidlalnya yang menyatakan wajibnya qada bagi yang meninggalkan sholat dengan sengaja atau dengan tanpa uzur, Dubyan bin Muhammad al-Dubyan dalam Wujubul Qada ala man akhara as-shalah hatta kharaja waqtaha muta'ammidan menyatakan, setelah menyebut berbagai qaul dan dalil-dalilnya, aku mendapati bahwa wajibnya qada itu berdalil dengan hadis Abu Dzar yang sahih dan tidak tertolak. Juga perkataan Ibnu Mas'ud dan Sa'id bin Abi Waqqas, dan tidak diketahui adanya sahabat yang menyelisihi kaul tersebut. Ini sudah cukup bagi penuntut ilmu untuk berpandangan akan wajibnya qada. Yang kedua, apakah orang yang sengaja tidak sholat tanpa uzur itu kafir? Bagi yang mengkafirkan, maka logikanya tidak wajib qada. Karena menurut mayoritas ulama, orang murtad tidak wajib qada. Sholat yang ditinggalkan saat murtadnya itu logikanya. Namun ternyata mayoritas ulama salaf yang menganggap orang yang tidak sholat dengan sengaja sebagai kafir tetaplah mewajibkan mereka untuk mengqada, kecuali riwayat Al-Hasan tadi. Tidak disyaratkan dalam mengqada sholat pada waktu yang sama dengan sholat yang ditinggalkan. Diperbolehkan mengqada sholat zuhur di waktu isya, tengah malam, pagi hari, atau waktu lainnya. Jika mengqada sholat jahriyah atau sholat maghrib, isya, dan subuh di siang hari, disunahkan untuk mengisror atau melirihkan bacaan. Sebaliknya, mengqada sholat siriyah, sholat zuhur dan asar di malam hari, disunahkan untuk mengeraskan bacaannya. Mengqada sholat dapat ditunda pelaksanaannya jika ketika meninggalkan sholat karena uzur seperti sakit, lupa, ketiduran, tanpa sengaja. Namun, jika tanpa uzur seperti karena malas, maka wajib bersegera mengqada tanpa melaksanakan amal ibadah lainnya sebelumnya, seperti sholat sunnah, kecuali untuk tidur dan mencari nafkah yang diwajibkan. Jadi harus bersegera. Bagaimana jika tidak ingat berapa jumlah sholat yang telah ditinggalkan? Maka mayoritas ulama, yaitu Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, berpandangan bahwa dia wajib mengqada semuanya hingga dia yakin bahwa semuanya sudah tertunaikan. Sedangkan kalangan Hanafiyah mencukupkan sekedar menduga kuat bahwa sudah tertunaikan semuanya, maka sudah cukup. Tentang qada atau mengganti sholat itu seperti berhutang yang harus segera ditunaikan. Sholat yang belum ditunaikan setelah akil baligh, yaitu seorang yang sudah mukallaf, merupakan utang yang harus ditunaikan. Sementara untuk sholat sunnah tidak wajib untuk mengqadanya. Akan lebih mudah dalam mengqada sholat di waktu-waktu sholat fardu. Adapun dalil-dalilnya dalam kitab Al-Ahkamus Shalah karya Ali Raqib
Dalam Quran surat Al-Ma'un disebutkan dalam Quran surat Al-Ma'un ayat keempat sampai kelima, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Dan di dalam Quran surat Maryam ayat ke-59, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakhalafa min ba'dihim khalqun adha'u as-salata wattaba'u asy-syahawati fasawfa yalqauna ayyan. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan untuk tiap sholat fardu waktu yang dibatasi dua ujungnya, yang masuk pada waktu tertentu dan batal pada waktu tertentu. Siapa saja yang melewatkan sholat asar, maka seolah-olah telah dikurangi atau dirampas keluarganya dan hartanya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Penyia-nyiaan itu bukanlah pada waktu tidur, melainkan penyia-nyiaan itu adalah pada waktu bangun. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmizi, An-Nasa'i. Dan siapa yang melewatkan sholat fardu, maka dia wajib mengkodoknya, baik dia melewatkannya karena uzur atau tanpa uzur. Dalilnya, yang pertama, kami berada dalam perjalanan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami berjalan hingga di akhir malam. Kami tertidur lelap, yang seorang musafir tidak tertidur lelap seperti itu. Tidak ada yang membangunkan kami kecuali panasnya sinar matahari. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, para sahabat mengadu kepada beliau atas apa yang menimpa mereka. Maka beliau bersabda, tidak ada salahnya, berangkatlah. Maka mereka pun berangkat dan berjalan belum sampai jauh. Kemudian berhenti, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta air dan berwudu. Kemudian diserukan sholat dan beliau pun mengimami sholatnya orang-orang. Hadis riwayat Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis yang berikutnya dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Umar bin Khattab datang saat perang Khandak setelah tenggelam matahari dan dia mencela kaum kafir Quraisy. Dia berkata, "Ya Rasulullah, saya belum sholat asar sampai matahari tenggelam." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Demi Allah, aku juga belum sholat asar." Maka kami pergi ke Buton dan beliau berwudu untuk sholat dan kami pun berwudu untuk sholat. Lalu beliau sholat asar setelah matahari tenggelam, kemudian setelahnya beliau sholat maghrib. Dari Abu Sa'id, pada waktu perang Khandak kami tertahan dari menunaikan sholat sampai setelah maghrib dan memasuki sebagian malam sampai kami telah dicukupkan. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-25. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Dia berkata, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru Bilal dan Bilal pun mengumandangkan iqomah untuk sholat zuhur. Lalu beliau pun sholat zuhur dan memperbagus sholat sebagaimana beliau menunaikannya pada waktunya. Kemudian beliau menyuruh Bilal dan Bilal mengumandangkan iqomah asar. Lalu beliau sholat asar dan memperbagusnya sebagaimana beliau menunaikannya pada waktunya. Kemudian beliau menyuruh Bilal dan Bilal pun mengumandangkan iqomah maghrib dan beliau pun sholat maghrib dan memperbagusnya. Lalu apa yang diriwayatkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika beliau ditanya ada seorang wanita dari Khatsam yang berkata, "Ya Rasulullah, bapakku telah dijumpai kewajiban haji pada saat lanjut usia yang ia tidak mampu berhaji. Jika aku berhaji atas dirinya, apakah hal itu bermanfaat baginya?"
Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana pandanganmu seandainya bapakmu memiliki hutang lalu kamu membayarnya? Apakah hal itu bermanfaat baginya? Dia berkata, ya benar. Beliau pun bersabda, utang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Qodok sholat adalah wajib dan tidak ada kafarat atau tebusan untuk meninggalkannya kecuali mengkodoknya, baik meninggalkannya karena uzur ataupun tidak. Semua hadis ini gamblang menyatakan tentang qodok sholat. Hal itu menunjukkan bahwa qodok sholat adalah wajib dan tidak ada kafarat untuk meninggalkan sholat kecuali dengan mengkodoknya, baik apakah meninggalkannya karena uzur atau tanpa ada uzur, sebab hadis-hadis tersebut gamblang menjelaskan tentang hal itu. Tidak dikatakan bahwa hadis-hadis ini dibatasi dengan peristiwa tertentu, yaitu tidur, lupa, perang, dan tidak mampu. Semua ini merupakan uzur syar'i. Tidak ada dosa meninggalkan sholat dalam mengakhirkannya dari waktunya, sehingga qodok bersifat khusus dengannya saja dan tidak mencakup yang lainnya. Berbeda dengan sengaja, tidak ada nas yang menyatakan kebolehan mengkodoknya. Tidak dikatakan demikian, sebab hadis-hadis ini di dalamnya tidak dinyatakan sifat tidur, lupa, dan perang dalam bentuk sebagai batasan di situ. Melainkan hadis-hadis itu datang sebagai deskripsi kejadian yang terjadi tanpa dipahami darinya sifat pembatasan dengan peristiwa-peristiwa itu saja. Bukankah Anda memandang di dalam hadis Jabir bagaimana Umar bin Khattab mencela kaum kafir Quraisy dan berkata, "Ya Rasulullah, aku belum menunaikan sholat asar hingga matahari tenggelam." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Demi Allah, aku juga belum sholat asar." Kemudian Nabi berdiri, berwudu, lalu sholat. Di mana sifat pembatasan di dalam kejadian ini yang menunjukkan bahwa itu khusus dengan kejadian itu, katakan semisal itu dalam peristiwa-peristiwa yang lainnya. Jadi tidak ada di dalam lafaz tersebut apa yang menunjukkan bahwa itu terbatas dengannya dan bahwa tidak boleh pada selainnya. Bukan seperti itu. Tetapi masing-masing dari hadis yang terjadi dalam peristiwa tertentu itu datang dalam bentuk pernyataan atas fakta, bukan dalam bentuk pernyataan atas batasan. Tidak tampak di dalamnya sebab yang dikhususkan untuk qodok sholat di situ saja, sebagaimana yang jelas. Tidak tampak di dalamnya sebab yang dikhususkan untuk qodok sholat di situ saja, sebagaimana yang jelas dari pembacaan hadis-hadis tersebut. Adapun hadis-hadis yang di situ dinyatakan perbuatan yang memberikan makna sifat, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Manama, siapa yang tidur, au nasiyaha, atau melupakannya jika dia tidur, au ghafila, atau dia lupa, manasiya, siapa yang lupa." Semuanya di dalamnya sifat itu dinilai sebagai batasan, dan di dalamnya dinilai ada mafhum mukhalafah, sebab itu merupakan sifat. Mafhum mukhalafah dalam sifat itu muktabar, karena jika penyebutannya tidak dinilai sebagai batasan, maka penyebutannya dengan sifat ini menjadi sia-sia, dan hal itu dinafikan dari hadis. Tetapi mafhum mukhalafah untuk nas-nas ini diabaikan pengamalannya oleh nas-nas lainnya. Jika dinyatakan nas yang mantuknya menunjukkan kebalikan dari mafhum nas lainnya, maka mafhum itu diabaikan dan diambil mantuk tersebut, sebab dalalahnya atau penunjukannya terhadap makna lebih kuat dari dalalah mafhum. Hadis-hadis ini diabaikan mafhumnya dengan hadis-hadis yang dinyatakan tentang qodok sholat yang terluputkan pada selainnya, yaitu perang. Di dalam hadis qodok haji yang di dalamnya dinyatakan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'adainullah ahaqqun bi'al qodok", maka utang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan, menggunakan lafal umum yang mencakup semua utang kepada Allah. Utang puasa,
hutang haji, hutang sholat, hutang zakat, dan lain-lain. Sholat merupakan utang kepada Allah sehingga masuk di bawah keumuman kata dainullah, utang kepada Allah. Sebab itu merupakan isim jenis yang diidofatkan dan itu termasuk redaksi umum secara pasti. Orang yang sengaja meninggalkan sholat orang yang sengaja meninggalkan sholat telah diseru dengan sholat sebagaimana setiap muslim diseru dengan sholat. Wajib baginya menunaikannya sehingga menjadi utang yang menjadi kewajibannya. Dan utang tidak gugur kecuali dengan ditunaikan. Maka demikian juga sholat tidak gugur dengan telah lewatnya waktunya kecuali dengan ditunaikan, dan baginya dosa karena meninggalkan pada waktunya. Tentang tentang 3 sholat yang wajib diqodho oleh wanita haid. Saat haid berlangsung, seorang wanita haram mengerjakan sholat dan puasa. Mereka wajib mengqodho puasa, namun tidak wajib mengqodho sholat, kecuali dalam 3 waktu, yaitu 1. Saat datangnya haid, 2. Saat berhentinya haid, dan yang ketiga saat sebelum berhentinya haid menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Imam Al-Haramain Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab jilid 1 halaman 398 menyebutkan, kemudian mereka bersepakat jika darah haid sudah berhenti di akhir siang hari, maka wajib baginya qodho sholat zuhur dan asar. Secara rinci ketentuannya sebagai berikut. 1. Bila datangnya haid telah masuk waktu sholat, sekira cukup menjalankan sholat plus bersucinya, yaitu wudhu, tayamum atau mandi secepat mungkin, tetapi ia belum mengerjakan sholat tersebut, maka dia wajib mengqodhonya. Contoh, masuk waktu zuhur pukul 12.30 sampai jam 12.45, si A belum melakukan sholat zuhur. Lalu pada saat akan wudhu, ternyata dia datang haid. Maka pada saat suci nanti, dia wajib mengqodho sholat zuhurnya tadi, karena ada 15 menit waktu zuhur sudah masuk. Yang kedua, bila berhentinya haid masih menyisakan waktu sholat meskipun sekedar takbiratul ihram, maka ia wajib mengqodhonya. Contoh, si A berhenti haid pukul 15.35, sedangkan waktu asar itu jam 15.37, masih ada 2 menit. Sedangkan si A tidak sempat lagi bersuci untuk mandi dan wudhu lalu sholat, maka dia wajib mengqodho sholat zuhur yang ketinggalan tersebut. Yang ketiga, diwajibkan mengqodho sholat sebelum berhentinya haid bila memenuhi syarat. Yang pertama, sholat sebelumnya dapat dijamak dengan sholat yang dirinya berhenti haid. Contoh, si A berhenti haid pada waktu asar, maka wajib baginya sholat asar dan mengqodho sholat zuhur. Si B berhenti haid pada waktu maghrib atau isya, maka dia wajib sholat isya dan mengqodho sholat maghrib. Namun jika ia berhenti haid pada waktu subuh, maghrib atau zuhur, maka tidak wajib baginya mengqodho sholat sebelumnya. Yang kedua, syaratnya masih menyisakan waktu sholat sekedar tahbiratul ihram. Yang ketiga, syaratnya tidak kembali keluar darah haid dalam waktu minimal cukup untuk mengerjakan 2 sholat fardu dan bersucinya. Demikian penjelasan tentang mengqodho sholat wajib. Semoga dengan penjelasan ini kita semua dapat memperbaiki ibadah kita, karena kita sudah mulai memahami hukumnya dengan lebih jelas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.